Praise God, puji Tuhan karena ada peluang kita yang keempat minggu, di mana 3 minggu kita tidak mengadakan kebaktian, berada di gereja agak berbeza atmosfer kalau di dalam gereja berbanding kita melihat live streaming, oke? Dan welcome Elwin, ya dari laut, berbulan-bulan di laut. Welcome Elwin dan kami sangat rindu kamu. Dan untuk tidak membuang masa, bagi saya sangat sayang pada minggu lepas kita tidak dapat belajar untuk sub kedua yaitu tentang true prayer. Jadi pada hari ini saya mengambil masa yang tidak terlalu panjang, sebab sesuai apa yang saya katakan dengan volunteer ketika saya memberi subtema besar pada tahun ini yaitu understanding, yaitu you will be strong when you understand. Kamu akan kuat apabila kamu memahami. Jadi kalau kita mau, saya tidak mau kita menjadi orang Kristen tanpa memahami. Saya tidak mau kita menjadi orang Kristen memandang prayer ini, doa ini adalah sesuatu yang rutin ataupun sebagai gaya hidup seorang Kristen. Tapi lebih daripada itu saya mau bahwa jemaat Joy Center yang kecil ini menjadi jemaat yang kecil tapi yang dalam pengetahuannya tentang firman Tuhan. Apabila kamu dalam pengetahuan akan firman Tuhan, saya percaya kamu menjadi orang yang kuat. Kamu tahu bagaimana berdoa yang sebenarnya. Saya harap khotbah saya pada pagi ini, pelajaran saya pada pagi ini menjadi satu pelajaran yang relevan, yang mungkin bahasa Indonesia dia nyambung menjadi jembatan untuk kamu untuk keluar dan memahami, wow ini baru saya paham apa itu doa. Rupanya dia tidak terlalu berat pula. Bukan dia sesuatu yang sukar untuk dilakukan selalu sesuai yang dikatakan Rasul Paulus. Oke, doa menurut pandangan Kristen. Pada masa kini para penulis, beberapa para penulis, saya mau bagi tahu dengan kamu, kalau ada beberapa nama yang kita tidak kenal, nanti Kelvin kah, siapakah yang nama dia, itu adalah nama yang saya sudah ambil hasil daripada research mereka daripada tentang doa sesuai dengan Alkitabiah. Oke, pada masa kini para penulis tentang doa cenderung menekankan doa sebagai, saya setuju ini adalah sarana bagaimana untuk mengalami kasih Allah dan menghayati, dengar baik-baik. Ini sebagai sarana dan untuk supaya kita menghayati kesatuan dengan Allah. Di sebaliknya karya lain memandang, ini poin salah satu. Intipati doa bukan saja sebagai ketenangan batin. Bukan hanya dia memerlukan untuk kita ketenangan batin saja, melainkan sebagai panggilan Allah untuk mendatangkan kerajaannya di bumi ini. Secara sederhana doa dapat definisikan sebagai cara manusia menjalinkan hubungan dengan Allah. Karena itu sering kali kita berdoa, jadilah kehendakmu Tuhan, kerajaanmu seperti di sorga dan di bumi. Saya mau bagi tahu dengan kita, Joy Center, gereja ini sebagian kerajaan sorga yang ada di bumi ini. Karenanya ada beberapa pemimpin, kalau kerajaan Malaysia, ada Perdana Menteri, ada Timbalan Perdana Menteri, ada Menteri Kesehatan, ada menteri ini, menteri ini. Di dalam gereja ini ada seperti itu juga. Supaya kerajaan sorga di sini dia berbeza. Dia mengajar tentang pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Mengajar orang hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan mereka faham dan akhirnya mereka berhasil dalam hidup rohani mereka. Bukan hanya rohani mereka berhasil, tapi itu memberi impak yang besar dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, meskipun apa yang mereka lewati, badai, tekanan, mereka menang. Karena ada kerajaan yang berfungsi di bumi ini, kerajaan Tuhan, yaitu gereja-gereja Tuhan. Oke? Berdoa juga tidak dilakukan apabila seseorang memiliki keperluan yang penting, atau ketika keadaan mendesak untuk disampaikan kepada Tuhan. Tetapi kemudian orang tersebut tidak berdoa kembali. Itu bukan doa. Dan saya selalu lihat ini kepada diri saya juga. Supaya jangan sesuatu yang saya perlukan, baru saya mencari Tuhan, baru saya berdoa. Kemudian saya lupa. Dan itu adalah bukan doa sebenarnya.
Oke, step by step kita akan pergi dalam dan akan lebih deeper lagi pelajaran kita pada pagi ini. Berdoa bukan suatu hal rutin tanpa nilai-nilai kerohanian di dalamnya. Sebaliknya berdoa adalah aspek yang sangat penting dari kehidupan iman seseorang. Dengan bermaksud, saya berdoa setiap waktu, saya berdoa tidak kira di mana, berarti saya berdoa saya ada iman. Iman adalah percaya. Iman adalah saya believe, doa saya akan dengar. Tidak dimanapun. Jadi ada nilai-nilai kerohanian. Yaitu saya percaya Tuhan dengar doa saya. Bukan dia hanya karena saya orang Kristen saya perlu ada doa. Tuhan terima kasih atas makanan. Tapi tanpa pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Itu bukan nilai rohani. Itu hanya rutin. Hanya membebel begitu saja yang tidak ada maksud yang ada nilai rohani. Oke? Berdoa artinya adalah mengucap, memanjat doa hanya kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Sesimpel manapun doa kamu. Fokus hati kamu adalah hanya kepada siapa? Tuhan. Berarti doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalam terdapat karena itu pujian, penyembahan, apalagi harapan dan permintaan. Karena itu kita memuji itu doa. Kita menyembah, kita berdoa. Kita menyatakan sesuatu kepada Tuhan dengan harapan, itu adalah doa. Harapan saya ini Tuhan. Oke, nanti saya akan bawa kita lebih dalam. Macam mana berdoa? Sama adakah tutup mata, sama ada perlu cari bilik atau ke gereja dengan pastor, baru saya berdoa, itu dinamakan doa. Ataupun saya di bilik sebelum doa, sebelum tidur itu doa, adakah itu doa? Nanti kamu akan lebih paham ataupun kamu mendapat huraian tersendiri. Berarti doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah. Ini yang perlu kita paham. John Hasling mengatakan, salah satu aspek terpenting dari kehidupan iman adalah berdoa. Berarti kalau kamu berdoa, kamu beriman. Dijawab atau tidak jawab, saya percaya. Oke, jangan berdoa yang saya sangat suka dengan satu hamba Tuhan yaitu senior pastor, istri kepada senior pastor SIB KL. Jangan membuat persekutuan doa kita seperti suffering. Banyak orang berdoa menangis, yes dia menangis mungkin karena mengalami kesedihan, tapi dia rasa suffering bahwa masih lagi tidak terjawab. Saya menderita Tuhan, kerajaan saya tidak berubah-berubah, macam mana nih? Tapi sebenarnya dia tidak ada pengharapan. Walaupun itu ditujukan kepada Tuhan, dia membuat suasana doa itu seperti suffering, penderitaan. Tidak ada harapan, tidak ada iman. Kalau ada orang yang ada iman, meskipun dia mengalami ini, Tuhan meskipun air mata dia keluar, saya percaya apapun keadaan situasi yang saya alami percaya ini, cepat atau lambat Tuhan akan mengabul dan memberi kekuatan yang baru untuk saya. Itu adalah orang yang beriman ataupun doa yang sedang beriman. Oke? Doa adalah persekutuan, fellowship manusia dengan Allah. Kamu sangat penting hal ini. Karena itu ini yang dikatakan true prayer. Kalau kamu berdoa, kamu sedang mengadakan fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Selalu kita bagi tahu kadang-kadang dengan kawan kita se-office dan sebagai keluarga, Pak, Ma, ataupun yang saya keluar, saya ada fellowship dengan brother ini, dengan sis ini, dengan connect group kami. Sebenarnya waktu kita berdoa, itu adalah fellowship dengan Tuhan. Bagaimana fellowship? Fellowship dengan Tuhan. Adakah kalau dalam kamu berjumpa dengan kawan kamu yang ketawa, yang bercakap santai. Saya mau beritahu dengan kamu, sebenarnya begitu kamu dengan Tuhan. Very simple. Tidak rumit sebenarnya. Nanti saya akan bawa kamu terus lebih dalam lagi. Berdoa adalah cara manusia berhubung dengan Allah. Secara dalaman roh manusia berkomunikasi di dalam hati dia. Walaupun dia berdoa, dia percaya dia sedang berkomunikasi. Memohon, meminta, memuji dan mengakui keberadaan Allah yang transcendental. Transcendental bermaksud, saya menggoogle bahwa suatu yang melampaui pemahaman atau mengatasi batas-batas pengalaman manusia. Walaupun dia berdoa, dia yakin Tuhan akan mendengar. Tuhan akan melakukan meskipun
kau tidak dapat melihat Tuhan bersemuka. Andrew Murray menuliskan, doa adalah salah satu sarana dan salah satu hasil penyatuan dengan Kristus. Semua hal tentang iman, permohonan, keinginan, atau kerinduan setelah penyerahan yang lebih penuh, pengakuan kekurangan dan dosa, di mana jiwa melepas diri dan melekat pada Kristus ditemukan dalam doa. Ketika kita untuk memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengalami sadar kekurangan kita, dosa kita. Lalu kita melepaskan semua itu melalui pujian penyembahan doa, yaitu untuk mendekat dan menyatukan dengan Tuhan melalui apa? Doa. Jadi doa adalah persekutuan pribadi yang erat dengan Tuhan. Dan memperluaskan kerajaan Allah sekali lagi di dalam dunia ini. Persekutuan itu bukan sekadar mistik tanpa kata. Doa adalah percakapan sekaligus perjumpaan dengan Tuhan. Saya buat di sini yaitu percakapan. Kamu bercakap, bukan berpuitis. Kalau kamu bersama dengan Tuhan. Alright? Makna doa bagi orang Kristen. Apa makna sebenarnya doa bagi orang Kristen? Saya telah bertobat sungguh-sungguh, memang saya dilahirkan orang Kristen. Dan bapak saya dikenali dan sangat dikenali, itu bukan suatu kebanggaan saya, tapi itu menjadi untuk push saya, untuk lebih baik daripada bapak saya untuk mengenal Tuhan. Saya dilahirkan jadi orang Kristen, namun saya tidak memahami apa itu doa dalam sekian lama. Selepas itu saya bertobat, 3 tahun selepas SPM 96, pas itu dalam 96 itu proses bertobat, ikut persekutuan doa, pendoa syafaat. Namun saya masih proses sampai pada hari ini, apa itu doa. Ketika saya menyediakan ini pelajaran, wow, baru saya makin, itu pandangan dia makin luas dan membuat saya semakin understand. Dan saya percaya apa pelajaran yang sedang saya ajar juga, itu menguatkan saya. Seperti yang saya katakan tadi itu, kamu akan kuat apabila kamu akan memahami. Oke, dan di mana sudah? Oke, makna doa bagi orang Kristen. Meskipun Allah telah memberikan janjinya. Oke, kalau kita baca Alkitab, memang kita menemukan beribu janji Tuhan, betul? Tetapi dia menghendaki agar umatnya untuk meminta di dalam doa. Selain itu, doa juga menjelaskan betapa lemahnya umatnya dalam menghadapi kehidupan. Sehingga mereka secara terus-menerus memohon pertolongannya melalui doa. Apa maknanya doa? Doa, kita sadar bahwa kita lemah. Kita perlu Tuhan. Meskipun dalam bank saya berjuta, beratus ribu, meskipun mungkin ada di antara kita memiliki 5 buah rumah, ataupun seperti Raja Daud sebagai raja yang memegang kerajaan Israel ketika itu, dia masih berdoa karena dia sadar kalau dia berdoa, dia tidak ada apa-apa. Karena itu setiap orang Kristen, kenapa kamu perlu berdoa? Karena kamu tahu, sadar, kamu paham ini, perlu kamu paham ini, bahwa makna doa, saya sangat perlu Tuhan setiap hari. Saya sangat perlu. Itu gambaran makna doa. Karena itu sudah semestinya setiap orang percaya sentiasa berdoa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini ada beberapa rujukan di dalam firman Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa dan karena ini adalah dikehendaki oleh Tuhan. Semua ini dalam terjemahan Indonesia masa kini. Doa bukanlah peraturan, dengar baik-baik. Doa bukan adalah peraturan dan bukan beban yang Tuhan berikan. Doa adalah kehendak atau keinginan Tuhan. Oke, ini yang perlu kamu paham. Jika doa merupakan peraturan yang harus dilakukan setiap orang percaya, maka orang percaya akan berdosa jika tidak berdoa. Saya terbangun sekali 7:30. Lah lambat sudah nih, tidak ada masa berdoa. Jadi terus mandi, terus jalan, terus saya berdosa hari ini. Saya tidak berdoa tadi. Kamu akan lebih paham bagaimana berdoa nanti.
kalau kamu terlepas doa bangun pagi. Itu tidak menentukan kamu berdosa. Oke? Hal ini bukanlah soal dosa atau bukan. Tetapi merupakan apa? Kerugian besar. Karena berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa sangatlah besar. Sangatlah besar. Saya mau kamu paham hari ini. Wow. Saya mau belajar lagi. Baru saya paham berdoa sangat penting. Saya berdoa supaya Roh Kudus memberi satu rema yang baru untuk kamu tentang firman Tuhan pada pagi ini tentang doa. Mengabaikan doa adalah apa? Kebodohan besar yang selalu dilakukan orang Kristen. Wow. Berarti gambaran seluruh perjalanan kita sebagai seorang Kristen adalah sebagai seorang pendoa sebenarnya. Meskipun kamu seorang pemusik, meskipun kamu seorang media, selagi kamu disebut orang Kristen, tidak ada yang itu pendoa, ini pendoa, yang itu pemusik tuh, dia tidak tahu berdoa tuh. No, saya tidak menemukan itu dalam Alkitab. Alright, Mr. Bounce mengatakan, mari kita sama-sama baca ini. 1, 2, 3. Wow. Maha besar di tangan orang-orang kudusnya yang digunakan untuk mencapai tujuan besar dan meraih hasil yang bukan biasa-biasa. Amin. Doa menjangkau segalanya, menyentuh semua hal besar dan kecil yang Tuhan janjikan bagi manusia. Doa menjangkaukan segalanya, menyentuh semua hal besar dan hal yang kecil. Kamu paham kan ini menjangkau yang kecil? Contohnya ada beberapa jemaat kita mengalami kesedihan. Ada yang berada di KK tapi jauh ketika itu waktu PKP. Ada yang berada di Tuaran, ada yang berada di Tamparuli, ada yang di KB mengalami masalah. Tapi karena ada doa, itu menjadi jambatan untuk kita. Meskipun kita tidak melawat satu persatu, karena kita faham itu doa, Tuhan saya percaya Engkau menghiburkan keluarga ini. Apapun kekurangan dia pada saat ini, Engkau yang menyediakan untuk mereka. Sesuatu yang kita pandang kecil, dia akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Meskipun mereka tidak merasa kehadiran kita untuk visit mereka, tapi mereka rasa itu kasih Tuhan. Dan mereka merasa kasih sesama jemaat yang mendoakan mereka. Ini adalah kuasa doa. Hello, doa ini bukan biasa-biasa. Doa ini sangat powerful. Karena itu kita perlu ada iman. Karena itu saya tidak juga mengelak sebagai alasan supaya saya tidak melawat kamu satu hari nanti. Tidak apa kalau kamu jemput saya dari rumah saja. Padahal waktu itu boleh sudah untuk berjumpa. Bagi saya kadang ada beberapa hambatan yang kita tidak boleh bertemu. Tapi saya percaya, dulu saya sering kali bawa kalau orang call saya, dia share masalah dia. Oke, mari kita berdoa. Saya hanya melalui telepon saja. Sebab saya sangat percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Alasan lain mengapa orang Kristen harus berdoa. Apa alasan lain kenapa orang Kristen harus berdoa? Karena adanya keperluan setiap waktu ada di dalam Yakobus ini. Apa yang setiap waktu? Betul pun kan kita bangun, apa makanan saya hari ini ya, apa bangun pagi ini. Macam mana perjalanan nanti, ada jam kah, ada kemungkinan walaupun saya berhati-hati, orang lain yang tidak berhati-hati. Silap-silap ada kemelangan. Itu keperluan. Sudah 1 bulan sudah tidak hujan. Itu adalah keperluan. Saya merasa connect group saya ada beberapa yang mulai lemah. Itu adalah keperluan. So, karena adanya keperluan, mengapa alasannya Kristen berdoa? Karena ada keperluan setiap hari. Saya bekerja pada hari ini, saya berdepan beberapa klien saya. Ataupun saya bekerja, apa yang saya harus sumbangkan untuk company saya supaya saya menjadi salah satu majikan pekerja yang baik. Itu adalah keperluan. Tuhan,
saya berdoa pada saat ini, saya perlu Engkau Roh Kudus supaya saya memberi hikmat agar saya menjadi salah satu pekerja yang menyumbang menjadi berkat untuk company saya. Saya perlu wisdom. Jadi itu menandakan keperluan, betul? Apalagi mereka yang melayani di gereja. Sangat memerlukan. Karena itu kita perlu doa. Kalau kamu hanya main musik tanpa berdoa, kamu sedang mengandalkan kekuatan kamu. Saya sudah, ya meskipun mungkin kamu PhD di dalam musik, berbeza di dalam Tuhan. Kalau kamu main musik tanpa doa, tanpa menandakan bahwa kamu tidak ada apa-apa. Mungkin kalau di dalam gereja, yes, sangat nice pujian penyembahan hari ini. Tapi kalau kau tanya mereka, kamu tersentuh, tidak just nice. Just okay. Sangat berbeza kalau dari bab rohani. Karena itu pemusik di Joy Center, saya menekankan kamu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan hidup di dalam doa. Harus Joy Center berbeza daripada gereja yang lain, karena kita menjadi garam dan terang untuk dunia. Oh, this is a church. Inilah gereja yang sebenarnya. Amin. Orang percaya tidak harus malu meminta sesuatu kepada Tuhan. Kalau kamu ada keperluan setiap hari. Asalkan permintaan itu bukan untuk memenuhi kepuasan diri semata-mata. Dia yang berdoa untuk menunjukkan keberdayaan diri kita dan menandakan kebergantungan kita kepada kuasa dan rencana Tuhan. Jangan berdoa hanya untuk kepuasan kamu. Seperti ini. Dalam perjalanan hidup saya ada beberapa doa yang saya salah hanya untuk kepuasan saya. Supaya saya lebih kelihatan menonjol tanpa menonjolkan kerohanian saya ketika saya diberkati. Seringkali saya berdoa seperti ini. Tuhan, saya mau kehidupan kami move ke depan dari segi material dan sebagainya. Saya sangat rindu. Bukan setakat rohani saya mereka lihat ada level up ataupun rohani iman saya sangat besar. Tapi di sebalik keberhasilan saya, karena saya ada ini, mereka melihat saya hidup takut akan Tuhan. Tidak salah. Asalkan kamu sentiasa elemen hidup kamu, semua adalah tentang Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Saya melihat Elwin, saya tahu dia berhasil karena dia mengasihi Tuhan. Saya mau seperti Elwin, bukan mau seperti Elwin jadi kapten kapal, tapi saya mau seperti dia meskipun saya diberkati, meskipun saya memiliki pekerjaan yang baik, saya mau seperti Elwin, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sentiasa memandang Tuhan sebagai priority. Oke, kalau kita sebagai orang Kristen, sentiasa ke belakang dari segi perkembangan hidup. Apa bukti yang kita boleh tengok? Betul? Dia takut akan Tuhan. Kenapa dia mengalami kemunduran dari segi financial. Padahal Tuhan datang untuk memberkati kan. Tapi saya tidak ajar kamu untuk melihat terlalu berpusat berkat. Tapi cara kamu melihat itu yang membuat kamu mundur ke belakang. Terlalu negatif tentang, terlalu materialistik orang nih. Dengar baik-baik kita di dunia ini, keluar dari pintu selepas ini kita perlu duit juga. Tapi bagaimana kamu melihat duit itu? Semada itu sebagai Tuhan kamu, atau kamu melihat Tuhan dan Tuhan akan memenuhi keperluan kamu. Oke? Dan berdoa yaitu menunjukkan ketidakberdayaan kamu sekali lagi. Saya sudah sentuh ini lagi tadi. Amin. Oke, doa yang sejati hanya dipanjatkan oleh setiap orang yang mengakui ketidakmampuan dirinya dan mengakui bahwa kesanggupan Allah. Karena hanya Allah saja dapat memberkati diri dia. Meskipun beberapa tahun yang lalu Tuhan membawa perjalanan hidup saya dengan Suzy terus ke depan. Masih saya tidak rasa bahwa stop di sini, doa harus dikurang-kurangkan. Saya sadar ada yang perlu saya perbaiki dari segi berdoa. Roh Kudus datang lagi, perbetul Freddy tambahkan doa. Suzy tambahkan doa. Dan sangat penting, berapapun jauh kau sudah melangkah ke depan, apapun pekerjaan yang baik yang kamu miliki pada saat ini, jangan pernah berhenti berdoa. Kita sangat memerlukan Tuhan. Doa yang sejati perlu dipanjatkan, mengakui ketidakmampuan. Oke? Nah, inilah makna doa bagi orang Kristen. Oke, waktu berdoa.
Bagaimana waktu berdoa? Alkitab tidak saja mengajar agar Tuhan bertekun di dalam doa, tapi juga memerintah supaya kita semua mereka melakukan di dalam Roh Kudus. Bulan lalu adalah tentang Holy Spirit. Pada awalnya apa? Don't stop reading the Bible. Semua sub-sub tema ini akan ada connection. Saya harap jemaat Joy Center dan pelawat yang sudah terus-menerus ikut pelajaran Joy Center pada tahun ini, jangan stop. Supaya kamu tidak temis pelajaran, sebab dia ada terus ada connection, ada kesinambungan khotbah-khotbah setiap minggu. Perintah ini sangat jelas di dalam surat Paulus mengatakan jemaat Tuhan di Efesus. Dia mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam, apa dia katakan? Roh Kudus, itu rujukan firman Tuhan. Kata setiap waktu dalam bahasa Yunani yaitu pantote. Mungkin begitulah, saya harap sebutan Yunani saya pantote, masih ada slang BM saya rasa. Memiliki persamaan dengan pantote, itu memiliki persamaan dengan kata yaitu terus menerus. Yaitu kita perlu berdoa dalam setiap waktu di dalam Roh Kudus, yaitu terus menerus atau selalu. Dalam bahasa Yunani selalu yaitu edeleptos mungkinlah. Di dalam ini dalam rujukan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 ada beberapa rujukan di sana. Kalau boleh kamu ambil gambar nanti kamu baca tuh. Adakah ada waktu dan cara atau ritual tertentu seperti yang dilakukan oleh agama lain? Mungkin agama yang lain ada 5 waktu. Sedangkan dalam Rasul Paulus mengatakan setiap waktu, terus menerus, dan selalu. Bagaimana nih sebenarnya? Dia pun dalam kereta terus teringat berdoa, Allah, saya perlu ke break nih, pergi dalam hutan supaya orang tidak nampak saya berdoa. Begini kan nih berdoa selalu. Dalam meeting, saya lupa berdoa. Bos, saya keluar dulu, saya pergi berdoa. Oh Rabasikilarakanda, oh Lord Jesus. Kalau begitu, saya mau beritahu dengan kamu. Apa yang Rasul Paulus katakan ini selalu nih, gagal semua kita Kristen. Gagal. Sebenarnya ini jawaban dia, apa yang dimaksudkan Rasul Paulus? Ada juga yang firman Tuhan mengatakan mengucap syukur kan, selalu mengucap syukur. Sebenarnya begini, oke, walaupun ada SOP sebab dia istri saya satu rumah begini. Hai Suzy, praise God, puji Tuhan, kita diberkati. Saya mau beritahu dengan kamu, doa kayak ini. Doa. Saya tidak pernah menemukan Alkitab untuk tutup mata. Just di meja saja. Oh praise God, Tuhan kau sudah tolong saya. Di dalam meeting. Buka mata dalam hati. Tuhan pimpin saya, Roh Kudus. Itu doa. Kau temis yang pagi tadi itu. Saya terlepas doa. Tidak apalah tunggu pagi esok. Gagallah kamu berkat untuk hari itu. Jalan begini pun kau bawa file kau pergi. Tuhan pimpin saya lupa doa tadi. Thank you Lord. Karena kau bagi nafas saya. Tidaklah perlu kau bercakap begitu. Nanti orang cakap kalau kau ada suara kedengaran orang ingat kau gila sudah. Oh rabasikila, stop, oh rababakar. Itu bikin confused, bikin kocak-kacir dalam office. Sebenarnya very simple doa. Kalau ada yang temis yang karena terlalu lewat tengok YouTube, Instagram, sosial media semalam, bangun pagi terlupa berdoa. Ini sambil menyindir lah nih terlalu lama lewat. Kalau terlepas kamu berdoa pagi, jangan rasa bersalah. Jangan rasa berdosa. Karena itu Rasul Paulus mengatakan berdoa adalah setiap waktu, non-stop. Tidak ada dia beritahu, Elwin berdoa dalam Alkitab 5 menit, 10 menit, 1 jam. Kalau 1 jam, 2 jam Alkitab buat dalam Alkitab dia mention lagi 2 jam, 3 jam. Banyaklah jemaat Joy Center dibuang kerja. Bos, nanti dulu bos saya berdoa dalam Alkitab beritahu 5 jam kami berdoa 1 hari. Kena buanglah kita. Sebenarnya kau di meja pun kau boleh berdoa. Dalam kereta. Sekarang ini dalam tahun ini ada satu favorite saya dengan istri. Saya sangat suka berdoa dalam kereta.
Tapi anak saya masih confused. Jadi why you open eyes? Dia kata, waktu saya berdoa. Sebenarnya berdoa buka mata pun Tuhan dengar. Asalkan doa itu ditujukan kepada apa? Kita sudah belajar tadi. Hanya kepada Tuhan. Nah, kalau kamu memahami, kamu akan apa? Semakin kuat. Very simple. Kamu saja yang menghukum diri kamu. Ayolah, tiap hari saya gagal berdoa. Setiap hari, sebab saya diajar oleh nenek datuk saya. Doa pagi, doa sebelum tidur berdoa. Sebenarnya tidak ada yang tuh. Kamu akan paham bagaimana berdoa. Temis yang bangun pagi ada lagi. Alright? Oke kah? Rasul Paulus tidak memandang doa sebagai tindakan yang dilakukan sekali-sekala. Tapi tindakan yang dilakukan secara terus-menerus tidak kira di mana saja. Dengan bermaksud bahwa tidak ada keadaan yang tidak sesuai untuk berdoa bagi orang yang percaya. See? Setiap waktu menegaskan bahwa berdoa dilakukan secara tekun dan terus-menerus. Macam mana saya mengucap syukur? Saya perlu potong babi kan nih dulu, potong ayam. Tidak perlu. Tuhan tidak buat kita terlalu rumit buang duit banyak. Dia puji Tuhan. Itu pun sudah. Dia puji Tuhan. Tuhan telah memberkati. Wow, puji Tuhan Lowi. Ataupun Lowi bagi tahu tunang dia. Thank you. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sebenarnya waktu kau bercakap itu karena ada kau menyebut mention nama Tuhan. Itu sudah didengar oleh Tuhan. Bukanlah yang tidak didengar Tuhan. Kalau bukan kuat saya, kalau bukan pintar saya, tidaklah ini berlaku. Itu memang Tuhan tidak dengar. Saya rasa Tuhan Yesus dia tutup telinga dia gitu. Orang yang terlalu mengandalkan Tuhan yang tidak pandai mengucap syukur. Oke, namun demikian, doa siapa yang didengar Tuhan? Adakah doa nabi-nabi atau pastor-pastor atau hamba Tuhan? Macam mana lah yang kami yang ala-ala, yang masih lagi rohani, yang timbul tenggelam ini Tuhan dengarkan nih. Mungkin ada yang sedang bergumul tuh. Saya ini bukan melayani juga, Tuhan dengarkan nih. Pertama, yaitu Tuhan mendengar doa orang benar. Alamak, poin berada ini Tuhan mendengar doa orang benar. Dapun hidup saya ini tidak benar-benar lagi dalam Tuhan. Slow-slow kita makin deep, makin di dalam nih. Beberapa ayat dalam firman Tuhan membuktikan bahwa doa orang benar. Mazmur 34 ayat 16 dan kita lompat terus 18. Oke, sama-sama kita baca. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar dia. Yakobus pasal 5 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini mengatakan bahwa seseorang yang harus benar terlebih dahulu dalam perbuatan ataupun kelakuan kemudian Tuhan mendengar. Tuhan mendengar bahwa ketika orang itu memperbaiki hidup dia dalam kelakuan dia dan Tuhan akan mendengar doa dia. Orang benar dalam ayat ini merujuk kepada identiti seseorang di dalam Kristus. Ketika orang berdosa, dengar baik-baik, ini yang mungkin kau rasa, saya tidak orang benar saja yang Tuhan dengar. Ketika orang berdosa, berdoa, mengaku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis Allah membenarkan orang tersebut dan orang itu dikatakan benar karena imannya di dalam Yesus. Meskipun kamu mengalami beberapa mungkin fase hidup kamu mungkin tidak terlalu move on, mungkin ada kekurangan-kekurangan kamu, tetapi selagi kamu berdoa mengaku pertolongan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kamu, Tuhan mendengar. Sebab itu doa orang benar. Alright? Meskipun saya ini masih smoking on nih. Tapi waktu saya tidak suruh orang smoking terus smoking. Jadi waktu dia menghadap Tuhan, Tuhan saya perlu kau.
Berarti dia melihat bahwa kau memerlukan dia. Ini adalah doa orang yang benar. Dia perlu saya, dia tahu saya adalah Tuhan dia. Dia akan memberkati orang yang seperti itu. Dan kalau kita melihat, saya tidak mau bawa kita, karena itu kalau saya harap pengkhotbah yang sebelum ini akan menyentuh beberapa contoh bagaimana hal berdoa. Jadi secara posisi atau kedudukan orang berdosa yang bertobat adalah orang benar dan orang yang dikuduskannya. Apa yang Tuhan maksudkan orang benar? Itu adalah orang yang berhasil hidup benar. Yaitu dengan bermaksud seorang yang menjalankan kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan ini. Semua yang kelihatan baik tidak semestinya itu adalah benar. Karena itu kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak apa, kamu tidak perlu terus pergi level 2, level 3, 4, 5. Terus belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Selagi, walaupun kau di posisi yang paling terendah. Tetapi dalam perjalanan hidup kau terus melihat Tuhan, membaca firman Tuhan. Kau memerlukan Tuhan dalam hidup kau. Walaupun kau belum sempurna, Tuhan akan berserta dengan kamu dan Tuhan terus memproses kamu. Sekiranya kamu terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Contoh, tidak semestinya barang-barang yang kelihatan baik itu adalah model yang benar-benar tulen. Kemungkinan barang itu adalah tiruan. Karena itu kita perlu hidup benar di dalam firman Tuhan. Jangan menjadi namanya Kristen saja, tapi belum tentu kamu hidup orang yang benar dalam firman Tuhan. Jadilah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kamu akan menikmati berkat Tuhan. Chop yang di IC kita, di pasport kita, di surat beranak kita yang menandakan bahwa kita Kristen itu tidak menentukan kamu diberkati Tuhan. Dengar baik-baik. Hanya menentukan kamu mengalami berkat Tuhan kalau kamu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan terletaknya di IC dan surat beranak kamu. Bahwa, si Andrew Joshua adalah orang Kristen. Dia pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau dia tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sama saja. Dan kemungkinan, dengar baik-baik. Hai orang-orang yang benar, orang-orang yang diberkati Tuhan. Semua yang dengar pada saat ini, termasuk yang live streaming. Dengar baik-baik. Dan kemungkinan, orang benar juga ada doa-doa yang dinaikkan, kemungkinan besar. Doanya itu sukar atau lambat dijawab. Kenapa pula sudah nih? Kenapa? Untuk menjadi orang benar dalam semua karakter kita semua akan berdepan dengan kesukaran, betul? Dalam hidup Lowi, mungkin saya tidak tahu berapa aspek dalam kehidupan dia, dalam ini dia setia, dalam ini dia taat, dalam ini dia kurang, dalam ini dia sangat lemah. Jadi Tuhan akan membuat proses itu untuk kita semua. Oke? Itu karena akan ada hal-hal yang perlu dilalui dan ada yang perlu dihadapi oleh seseorang selama dia mau terus belajar hidup benar karena ada wujudnya ataupun namanya si proses. Saya jujur dengan kamu, saya masih banyak ada proses yang perlu saya perbetulkan dalam kehidupan saya. Just don't give up. Saya tahu kasih Tuhan, God grace sentiasa bersama dengan kita. Dalam apapun kekurangan. Karena itu, jangan berputus asa karena orang-orang yang berjalan dalam proses, karena adanya proses, kita semakin diteguhkan. Kamu semakin dimurnikan seperti emas yang dimurnikan oleh api. Dan itu membuktikan kita layak dipanggil Kristen yang imannya kuat. Bagaimana kamu membuktikan iman kamu kuat kalau kamu tidak siap untuk diproses? Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu Kristen yang benar-benar kalau kamu tidak siap untuk diproses? Karena itu di dalam Joy Center, siapapun, apapun kedudukan dia dalam kerajaan, dalam swasta, mungkin dia memiliki dia pengarah kah, ataupun dia pengetua kah, ataupun dia memiliki bisnis, dia adalah ketua majikan kah. Karena itu di dalam, selagi kau masuk dalam Joy Center, kau akan mengalami first ketundukan, proses. Sama ada Brother Willy mungkin satu hari nanti penatua kah,
Ataupun saya reverend kah? Ataupun ada yang di antara nih YB kah yang berhormat kah? Termasuk Pastor Saul. Kalau dia masuk ke gereja ini, dia pun tahu dia harus tunduk. Karena itu siapapun mungkin ada beberapa ketua leader di sini, Sis Ivy, Carrie. Mungkin ada dalam connect group member mereka ada orang yang tinggi sekolah. Yang berpengetahuan, mungkin dia junior, dia dokter. Apabila kamu masuk dalam connect group atau joy center, yaitu tunduk. Menghormati siapa di atas kau. Belajar ketundukan tidak pernah berhenti sebagai disciple. Ataupun di joy center. Kalau ada background pastor yang masuk di gereja di sini pun, mungkin satu hari nanti, mungkin si Adam ke connect group leader. Kalau ada 2 pastor di handa dia, mereka harus belajar tunduk. Untuk belajar tunduk, tidak pernah berhenti selama kau disebut sebagai orang Kristen. Yaitu tunduk dengan bermaksud merendah diri, merendah hati. Teruslah berdepan dengan namanya proses. Jangan pernah untuk lari daripada proses. Kebaikannya kamu akan melalui pertumbuhan karakter dewasa di dalam Tuhan. Paling enjoy lah kalau di Joy Center nih. Saya sangat suka ada background-background yang tidak on time, yang panas baran, yang emosi, yang moody. Sebab saya melihat gereja ini seperti workshop, bukan dia tempat orang yang kudus begitu. Tempat ini adalah untuk memperbaiki. Dan saya melihat perubahan-perubahan karakter untuk anak-anak Tuhan di sini. Saya percaya itu karena doa juga. Pemimpin dan orang bersama dalam gereja ini membentuk secara semula jadi. Di gereja ini saya rasa gereja yang paling sedikit untuk minta konseling lah tuh. Sedih juga saya tidak ada orang call saya. Tidaklah. Tapi saya bersyukur Roh Kudus memberi alert untuk kita dan menggunakan karunia mata yang Tuhan telah berikan. Saya melihat kebanyakan orang berubah di sini, mereka menggunakan mata mereka. Mereka belajar tanpa di-counseling. Mereka belajar daripada kehidupan seseorang. Dan saya melihat, saya sangat bersyukur, kurang beban pemimpin pastor di gereja ini sebab tidak ada orang panggil, saya ada masalah. Betul, saya percaya gereja ini banyak masalah. Tapi mereka belajar dari kehidupan teman-teman satu sama lain. Dan itu yang membuat mereka makin bertumbuh karakter. Ada yang dulu saya dengar panas baran, saya lihat tidak pernah minta konseling pun saya dengar dia lagi sangat sabar. Dan saya melihat Roh Kudus ambil alih di tempat gereja ini karena adanya itu doa. Terus menerus setia berdoa. Meskipun hidup kamu benar di dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau kamu benar di dalam Tuhan, terus setia berdoa. Namun jika masih ada doa kamu yang masih tidak dijawab oleh Tuhan, kemungkinan, dengar baik-baik ini yang saya katakan tadi itu. Ada proses yang lain lagi yang belum kamu lalui. Tapi saya percaya sudah ada beberapa proses yang kamu sudah lalui dan kamu mengalami itu berkat Tuhan, betul? Tapi kalau ada yang belum kamu menikmati, apa yang kamu doakan yang belum dijawab, berarti ada proses yang belum kamu lalui. Ataupun ada yang kamu biasa kasih skip, tidak mau berdepan, itu proses. Alright? Oke, kedua, yaitu Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada firman Allah. Yohanes pasal 15 ayat 17. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal, yaitu bermaksud melakukan. Kalau tinggal ini di dalam kamu, mintalah melalui doa. Ataupun dalam kurungan, mintalah, yaitu memang melalui doa. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yaitu Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada kebenaran firman-Nya. Itu pun Alkitab. Ketaatan adalah bukti bahwa seseorang sungguh itu mengasihi Tuhan. Dan ini perlu kamu paham ini juga. Ayat ini menegaskan sikap ketidakketaatan dalam kebenaran firman Tuhan adalah penghalang doa daripada dijawab. Sikap ketidakketaatan penyebab banyak orang tidak mengalami berkat di musim tertentu karena sikap sedemikian tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada orang kita lihat, waktu dia diberkati, waktu politik bagus, ekonomi negara bagus, dia tetap diberkati. Waktu
politik bergoncang di negara ini, dia melihat dia tetap, walaupun dia menurun tapi dia tidak pernah turun, dia tetap diberkati. Waktu PKP, waktu COVID, dia tetap diberkati di setiap musim-musim. Jawaban dia, orang itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia mentaati firman Tuhan. Karena itu doa dia mudah didengar Tuhan. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Karena saya taat, karena saya percaya, karena saya beriman, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mendengar saya. Itu maksud dia. Ketaatan kita boleh buktikan sentiasa, yaitu tunduk kepada Tuhan. Ini yang keutamaan yaitu tunduk kepada Tuhan. Salah satu taat akan perintah yang ada di dunia ini. Ini salah satu dia itu ketika kita taat dengan pemerintah kerajaan kita Malaysia, itu membuktikan bahwa kamu adalah orang yang taat. Sebab dalam firman Tuhan, taatlah kepada kerajaanmu ataupun hormatilah kerajaanmu. Itu menunjukkan sebenarnya bagi Tuhan, Tuhan akan melihat itu menjadi satu signal, sign untuk dia bahwa orang ini betul-betul taat akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kerajaan dia bukan kerajaan yang tidak serius akan rakyat dia. Karena dia tunduk akan firman saya ingin memberkati dia. Kamu tahu siapa contoh dalam firman Tuhan? Yusuf. Dia melalui penindasan. Ketika bekerja dengan seorang memiliki jabatan yang besar dalam kerajaan yaitu Potifar. Dia taat namun tidak dihargai, dituduh mencurangi istri dia. Dibuang di dalam penjara, dia tetap taat. Dan waktu dia memegang kerajaan, dia tetap menghormati kerajaan dia. Kamu tahu apa yang dialami oleh Yusuf? Dia tidak pernah turun, malah dia makin naik. Karena itu sangat penting orang yang Kristen hidup taat dalam kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baiklah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan itu tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi kalau kita mau melihat, Alkitab ini menjelaskan orang yang hidup dalam ketaatan iman, mereka akan kelihatan atau wujud dalam perjalanan kerohanian mereka. Mereka sedia membayar harga untuk sebuah ketaatan seperti Yusuf. Dan ketaatan itu akan kelihatan timbul di dalam kehidupan kamu setiap seharian. Seringkali manusia tidak menyadari dan berusaha untuk menghindari harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan. Padahal dia harus membayar harga yang jauh lebih mahal, yaitu risiko untuk sebuah ketidakketaatan. Ini beza dia, kalau kau taat, memang banyak yang harus kau bayar, tapi kalau kau tidak taat, ada risiko yang sangat lebih besar yang perlu kau bayar karena ketidakketaatan. Karena itu taatlah untuk berdoa, karena kau akan diberkati Tuhan. Kalau kau tidak taat, kerugian dia yang besar, kau akan mundur ke belakang selama kamu disebut sebagai orang Kristen. Karena itu banyak orang suffering sebagai orang Kristen. Kenapa saya hidup sebagai orang Kristen tidak pernah move on, tidak pernah level up? Karena dia tidak faham tentang berdoa, tidak faham tentang berdoa. Karena itu dia ke belakang, mungkin dia balik ke rahmatullah. Tuhan, selama saya percaya kau, saya tidak pernah fun di dalam dunia. Saya tidak pernah fun menjadi orang Kristen. Masalahnya kamu tidak faham akan firman Tuhan. Alkitab menjelaskan orang hidup dalam ketaatan iman, mereka kelihatan wujud dalam perjalanan kerohanian mereka. Itu saya sudah sentuh dan kita terus lompat di 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19 menjelaskan bahwa setiap orang percaya ditebus dengan darah yang mahal. Saya tidak bawa kita dalam pembacaan ini. Bahwa darah anak domba Allah yaitu Yesus untuk membayar harga dosa karena ketaatan manusia. Namun Yesus memberi pelajaran kepada hidupnya akan bukan setakat dia bercakap, Kerry, saya mengasihi kamu. Dia tidak cakap begitu saja. Tetapi dia membuktikan dengan tubuh dia. Dia membayar untuk menebus dosa kita. Karena itu untuk menjadi orang yang berdoa. Tidak cukup saja bercakap, perlu kita berdoa. Tapi kalau tidak ada pembuktian dari perbuatan kita, itu hanya sia-sia. Jadi Tuhan Yesus telah membuktikan, bukan setakat dia mengasihi kamu satu persatu. Tapi dia membuktikan karena ketaatan dia. Dia datang ke dunia untuk berkorban. Untuk disalibkan, untuk menebus dosa kita. Begitu juga tentang doa, tidak cukup hanya doa itu kita cakap itu penting, tapi kalau tidak ada perbuatan,
semuanya adalah sia-sia. Untuk berdoa perlu ada ketaatan. Amin. Ada satu quote mengatakan, talk without the support of action means nothing. Jadi kalau saya katakan doa ini sangat powerful, tapi kalau tidak ada perbuatan, it's nothing. Tidak ada untungnya kamu mendengar khotbah pada pagi ini. Mesti ada action, mesti ada perbuatan. Satu quote mengatakan, bercakap itu mudah. Tetapi jika itu disertai dengan tindakan, akan berubah menjadi suatu nilai yang mahal. Kalau kamu katakan doa ini adalah sangat penting dan baik, tapi kalau kamu ada perbuatan, ada tindakan, itu akan menjadi lebih berharga dalam kehidupan kamu. Alright? Bentuk ketaatan yang harus dikerjakan terutama adalah ketaatan kepada Allah atau Kristus. Bukan karena ketaatan, Brother Freddy suruh berdoa. Jadi kamu berdoa karena dalam imajinasi kamu muka brother. Dia punya tai lalat. Saya rasa 10 tahun kamu tidak akan melihat berkat Tuhan. Setiap kali kamu berdoa, mata kamu tertuju, roh kamu, spirit kamu hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar. Taat kepada firman Tuhan artinya sentiasa merenung firman itu siang dan malam dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk ketaatan yang lain adalah taat kepada sesama manusia. Di dalam Markus pasal 12 ayat 3b mengatakan, dan juga mengasihi, saya boleh huraikan maksud mengasihi ini, yaitu taat sesama manusia seperti diri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Orang yang berdoa mesti adalah hidup yang seperti ini juga. Dia taat mengasihi satu sama lain. Amin. Oke, syarat. Wah, ada syarat-syarat lagi. Pelajaran pada pagi ini. Syarat-syarat doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Saya tidak akan baca firman Tuhan nih. Kamu gambar saja daripada handphone kamu. Pertama, syaratnya adalah berdoa dengan iman. Ini sangat penting. Memiliki hati yang bersih. Yaitu bersih seperti mana? Tuhan Yesus berkati saya. Pakai saya Tuhan lebih luar biasa. Tapi benci dengan seorang bukan main luar biasa. Berarti itu bukan hati yang bersih. Tuhan berkati saya. Supaya saya mau show off. Supaya saya mau tunjuk si anu sana saya lebih kaya dari dia. Itu bukan bersih. Itu kotor tuh. Tuhan Yesus supaya saya diberkati. Supaya berduyun-duyun perempuan kejar saya. Itu sangat kotor lagi makin Tuhan tidak dengar. Dengar baik-baik. Kalau ada doa perempuan begitu pun, alah rugilah kamu hidup di dunia ini. Ketiga, kudus dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, berdoa menurut kehendak Allah dan bukan kehendak kamu sendiri. Dengar baik-baik, dosa merupakan hal yang mengerikan hingga mampu menghalangi doa. Ia atau dosa itu akan memutuskan hubungan kita dengan sumber segala rahmat dan kekuatan dan berkat. Itu akan memutuskan. Dosa sangat mengerikan sebenarnya. Bukan suatu dipandang remeh. Ada beberapa contoh mengapa doa tidak dijawab Tuhan. Ada lagi contoh. Ini betul-betul ada Alkitabiah. Dengar baik-baik. Pertama, doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Doa yang goyah. Tuhan Yesus, saya tahu saya diberkati. Tapi kurang duit saya di bank, macam mana saya cakap diberkati. Tuhan, saya tahu kok Tuhan. Saya tengok orang di sana nih agama lain tapi diberkati. Jadi dia goyah, dia confuse mana satu Tuhan nih. Tionghoa ataupun dia punya Kristen. Dengar baik-baik. Kalau ada pikiran kamu seperti itu adalah doa yang goyah. Doa kamu tidak akan terjawab. Tapi doa yang dijawab, dia confident. Cepat atau lambat, saya tahu Tuhan akan memberkati saya. Dia mengasihi saya, dia mengubah hidup saya. Itu kata-kata yang penuh dengan confident, yang bukan goyah. Kedua, doa yang menunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk, biasa dia kalau dalam Alkitab selalu malu juga saya duduk di depan nih. Selalu Tuhan Yesus begitu. Ada orang yang cowok-cowok duduk di depan supaya dilihat. Diangkat tangan. Dia tengok kiri, orang yang tidak angkat tangan biar diangkat tangan supaya orang tengok dia.
Kalau tidak ada orang bahasa roh, rabasyi, kalau dia pergi dekat bubai, rabasyi, itu doa menunjuk-nunjuk. Jangan ada di Joy Center. Kalau berdoa betul-betul. Kalau angkat tangan, angkat betul-betul untuk Tuhan. Kalau yang main musik, yang skill-skill karena dia ada master pun Tuhan tidak dengar tuh. Tapi kalau dia ada master, dia skill punya, walaupun dia mulutnya dia begini untuk Tuhan, saya rasa, menyentuh hati Tuhan tuh. Oke, pemusik, jangan kamu malu-malu untuk ada itu emo main. Saya sangat suka tengok pemusik kalau emo main. Ya, apalagi kalau yang backup singer yang begini, kalau dia betul-betul untuk Tuhan, saya pandai keluar air mata juga tuh kalau tengok yang sungguh-sungguh. Doa berkata-kata panjang lebar, tapi saya sangat suka doa dalam bahasa Indonesia, yaitu doa bertele-tele nih yang panjang lebar nih. Doa bertele-tele. Saya sangat suka guna bertele-tele. Doa yang berkata panjang lebar nih, yes, itu orang Kristen, doa syafaat ada yang doa 3 jam kan. Tapi doa yang panjang bertele-tele yang Tuhan tidak mau nih, doa yang macam yang tidak ada tujuan, yang penting ada doa. Tuhan, jadilah kerajaanmu di sorga, di bumi, 5 jam begitu juga di bumi. Tapi hati dia tidak tertuju kepada Tuhan. Balik-balik diulang-ulang. Yang penting bertele-tele lah. Yang penting nampak di Kristen, boleh tahan kusau 2 jam dia berdoa. Tapi sekali kau pergi dengar doa dia, berulang-ulang juga kusau. macam itu Roh Kudus ataupun Tuhan tulik dia punya telinga, macam dia ulang. Jadi ini yang tidak didengar Tuhan. Alright. Doa yang demi kepuasan nafsu. Itu ada saya bagi ilustrasi tadi itu. Doa tanpa iman. Karena itu sangat penting. Iman di dalam doa. Bagaimana sikap seharusnya berdoa? Bagaimana sikap seharusnya berdoa? Yaitu prinsip dia adalah menghormati takut akan Allah. Banyak orang confuse takut akan Allah nih. Ada 2 takut akan Allah. Ada 2 contoh takut. 1, takut karena dia berdosa, dia melakukan dosa. Tapi takut karena dia menghormati seseorang. Yaitu kita takut karena kita menghormati Tuhan. Contoh, kalau ada sultan di sini, sultan ataupun agung kita pergi sini. Kamu tidak melakukan dosa, apa perasaan kamu? Nervous saya jumpa raja sultan hari ini. Tahu salah, siapa artis kita Malaysia nih? Zaman saya ini era Fazira, zaman saya ini si Awi. Zamannya ketinggalan. Kalau ada Awi pun minta autograf pun bergegar juga bagi kertas tuh. Sebenarnya gementar yang excited. So, dalam gereja kita menghormati Tuhan. Kalau ada perasaan itu kagum menghormati akan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Itu adalah prinsip, itu adalah sikap seharusnya kita berdoa. Kalau ada orang yang berdoa yang tidak rasa apa-apa kan, tidak salah juga. Ada juga orang yang begini tangan berimanlah, tapi yang tidak ada rasa, Tuhan dengar tidak dengar pedulilah. Dia berdoa juga, berarti itu bukan orang yang menghormati Tuhan. Tapi ada orang yang berdoa, dia yakin Tuhan dengar, dia tahu apa yang dia doakan adalah ditujukan kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itu adalah prinsip yang sangat mengagumkan. Calvin menyatakan dari pelajaran dia menyerukan kepada umat Kristen untuk memahami betapa seriusnya dan agungnya doa itu. Jangan lagi memandang remeh doa itu. Tidak ada yang lebih buruk selain daripada ketika kita berdoa merasa hilang rasa kagum. Ini Kevin mengatakan, wow. Kalau itu sudah hilang, kamu rasa itu spirit, rasa kagum akan Tuhan, itu sesuatu yang sangat merugikan. Berarti kamu rasa boring sudah dengan Tuhan. Terasa itu cinta akan Tuhan sudah hilang. Karena kasih dan sukacita di dalam Allah yang tak terkatakan membuat orang percaya seharusnya rasa gementar oleh hak istimewa berada di hadapannya, sangat rindu menghormati dia. Karena hak kita pada hari ini disebut orang percaya yang telah ditebus. Saya dipercayakan untuk menyembah dia di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Saya diperbolehkan membuka mulut. Puji Tuhan. I love you Lord. Ini adalah hak istimewa yang perlu kita hargai.
Calvin mengatakan juga perasaan kagum adalah bagian penting, macam mana sebutannya, crucial dari doa. Doa memerlukan sekaligus menghasilkan perasaan kagum. Hal ini jelas bahwa dengan memiliki rasa kagum adalah akses hadirat Allah untuk melawat kita. Karena kita menghormati kehadiran hadirat Allah, ketika berdoa ini membuat hati dan pikiran orang percaya hanya berpusat kepada Allah semata-mata. Kalau saya pun sebagai Tuhan, kalau saya melihat jemaat ini rasa kagum menghormati saya senang untuk melawat ini gereja kalau saya Tuhan. Saya paham ini huraian ini. Saya senang karena mereka menghormati saya. Dan mereka mengasihi saya. Dan senang saya untuk hadir untuk dalam memberi hadirat dia kepada kita. Kenapa salah satu sikap orang percaya adalah berdoa setiap hari dengan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Setiap hari kita perlu menyerahkan siapapun. Sama ada dia sudah dokter di dalam teologi. Sama ada dia sudah 40-60 tahun melayani Tuhan. Kenapa perlu setiap hari kita berserah kepada Tuhan? Karena dia sentiasa menyadari. Karena seseorang itu sadar. Dia sadar tanpa Tuhan. Dia bukanlah siapa-siapa. Hidupnya tidak ada arti, ada tujuan tanpa Tuhan. Kita melihat beberapa raja yang menjauh daripada Tuhan. Dulu dia berhasil dalam peperangan, semua dia menang. Ketika seseorang itu jauh daripada Tuhan, hidup dia gagal. Mungkin kamu pikir itu berlaku kepada zaman sekarang ini. Berlaku. Banyak contoh hamba-hamba Tuhan. Tahu salah hamba Tuhan. Orang yang melayani dulu mungkin rebana, backup singer, worship leader. Ketika mereka menjauh daripada Tuhan. Banyak bukti pada zaman sekarang ini. Mereka jauh daripada berkat Tuhan. Oleh itu sebabnya setiap manusia merasa kagum hingga mengatakan. Karena itu dalam Filipi mengatakan. Ketika seorang itu merasa kagum dan menghormati Tuhan. Dalam Filipi mengatakan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di bumi. Dan ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu setiap kita menyembah Tuhan, kau adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti engkau. Kau adalah Raja, kau yang menyelamat, kau yang penuh dengan kemurahan kasih. Orang yang seperti itu yang Tuhan sangat suka. Bagaimana sikap seharusnya berdoa? Bagaimana sikap seharusnya berdoa? Yang kedua yaitu jangan ada kepalsuan. Mustaqillah menuliskan bahwa yang dimaksudkan oleh Calvin adalah kerendahan hati. Ada seorang merendah hati. Dia menyembah ataupun dia seorang hamba Tuhan. Sebenarnya dia penuh dengan kepalsuan. Dia bukan seorang yang merendah hati. Kata-kata dia penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Itu yang dimaksudkan orang-orang yang tidak dalam doa dia yang sikap yang tidak harusnya dalam berdoa. Jangan ada kepalsuan. Ketiga, bagaimana sikap seharusnya berdoa yaitu merasa kasih karunia. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 14 hingga 17, orang yang merasa kasih karunia. Lihat doa Yusuf. Ketika dia merasa kasih karunia, doa mereka sangat luar biasa. Malah ini kata Rasul Paulus, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dia mengatakan ini kepada beberapa jemaat di Efesus ketika ini. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka lah Rasul Paulus katakan, akulah yang paling berdosa. Walaupun dia mengakui akulah yang paling berdosa, dia merasa kasih karunia Tuhan. Grace God. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Mungkin kalau dia guna slang sabah paling berdosa. Yesus Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Raja segala zaman. Allah kekal yang tak nampak tapi yang esa. Amin. Jadi kalau kita berdoa, orang yang berdoa merasa kasih karunia Tuhan.
Orang yang bercakap kasih karunia Tuhan, bahasa yang seperti ini. Meskipun balik-balik saya katakan, meskipun dia tidak merasa berkat hari ini, meskipun dia tidak merasa kemurahan Tuhan, saya tahu Tuhan kemurahan-Mu sangat besar. Saya melihat kembali dari hidup yang dulu sampai sekarang, Engkau telah melimpahi saya dalam berkat Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan saya. Meskipun doa saya tidak dijawab, Kau tidak pernah meninggalkan saya. Saya merasa kasih karunia-Mu. Itu doa-doa orang yang merasa kasih karunia. Yang tidak putus harapan dia. Amin. Tidak ada seorang pun orang yang merasa kasih karunia Tuhan. Waktu berdoa sikap orang yang merasa kasih karunia pun. Tidak seorang pun yang mengucap doa dengan seluruh ketepatan. Atau sempurna jika seseorang belum merasa betapa baiknya rahmat Tuhan. Maka tidak akan ada nada kebebasan untuk dia berdoa. Kalau dia tidak merasa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dia punya berdoa nampak dia tidak rasa bebas. Ungkapan yang disertai rasa kasih rahmat Tuhan, kita akan ungkapkan rasa berterima kasih. Dan itu melalui kata-kata dalam pujian penyembahan dan dalam doa kepada Allah tanpa rasa khawatir. Sehingga kita mampu mengucap kata-kata yang tepat. Saya mau beritahu dengan kamu, kalau kamu baru setakat bertobat berapa bulan pun, berapa hari pun, saya rasa kalau kamu merasa kasih karunia, kamu akan berdoa sesimpel atau panjang pun, tepat doa dia. Dia tidak bertele-tele yang seperti yang saya katakan tadi. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kau telah menyelamatkan saya. Sikap saya dulu seorang yang panas bara. Saya adalah orang yang kurang sabar. Saya selalu mengutuk orang. Tapi Kau telah membentuk saya dan saya merasa kasih Tuhan. Kau lihat kalau orang yang sudah merasa kasih karunia, kasih rahmat Tuhan. Dia menggunakan bahasa doa yang sangat tepat. Sebenarnya doa itu oke, kalau mau bercakap juga begini. Tuhan, saya sangat berterima kasih ya Tuhan. Kau telah mengubah saya. Dan Kau telah dengar doa saya Tuhan. Ini saya mau dia dalam suasana yang kamu lihat bercakap. Bapak saya masuk hospital tadi Tuhan. Sekali petang dia sudah keluar. 1 minggu dia dalam hospital. Ibu saya sudah keluar sembuh. Terima kasih Tuhan. Itu doa yang merasa kasih karunia. Bahasa dia tepat, sharp, ngam bahasa kita seharian. Kalau orang merasa kasih karunia Tuhan, dia punya doa yang ngam. Dia tidak akan bertele-tele. Kalau saya dengan istri saya sangat simpel lagi lah kalau doa makan. Terima kasih Tuhan buat berkat makanan ini. Saya sangat mengucap syukur. Amin. Kalau bapak saya cakap kalau saya sangat lapar, saya sangat suka si Freddy berdoa deh gitu. Ngam lah kan. Takkan kau mau berdoa mengucap syukur makanan, kau berdoa Tuhan yang di hospital sana sembuhkan dia. Saya berdoa untuk kerajaan Malaysia, saya rasa belalat sudah kau punya sayur. Jadi bagaimana doa yang tepat? Kasih karunia yang tepat, sebab ya kau perlu mengucap syukur apa yang di depan kau ketika itu, betul? Saya tidak mau mengejar kamu malas berdoa lah, tapi kalau ada panggilan mau berdoa panjang di waktu makan pun pulanglah. Jangan saja yang ada yang gastrik sama-sama kamu di meja makan. Kalau saya dalam kapal terbang ataupun dulu waktu saya tidak paham berdoa, panjang lebar doa saya dalam kapal terbang. Tuhan, saya mau pergi KL, sertai saya, berkati kapten, berhikmat kebijaksanaan dia. Dalam nama Tuhan Yesus, sertai. Amin. Very simple kan? Yang penting kau sudah berharap, bergantung, kau percaya Tuhan. Dalam iman. Isi doa. Apa itu isi doa? Ini yang saya sangat happy dalam pelajaran ini. Isi doa. Apa isi dalam doa? Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Ayat 1 hingga 4. Saya mau kita sama-sama membaca ini. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan, yaitu understanding akan kebenaran firman Tuhan. Ada 5 poin yang perlu kita doakan dalam isi doa kita, yaitu
Doa permohonan. Doa permohonan bagaimana? Apa yang kamu perlukan? Itu adalah doa permohonan. Memperbaiki hidup kamu, perlu hidup makanan minuman, perlu penyertaan Roh Kudus, memberi hikmat dalam pekerjaan, dalam kehidupan kamu seharian, menentukan supaya kamu bijak, cermat, waktu drive itu adalah permohonan. Doa syafaat adalah kepentingan untuk orang lain. Doa ucapan syukur untuk semua orang. Ini yang saya sangat happy. Joy Center. Ada press report. Kita semua mengucap syukur untuk berhasilnya seseorang mendapat pekerjaan, orang disembuhkan. Kita tidak rasa jealous. Kita happy. Dan baru-baru ini saya bersyukur satu hari sudah saya lihat itu Instastory. Wow, si Elwin dengan si Ayuk, mereka pergi pindah di kondo yang baru, yang view di cantik. Praise God, betul Elwin. Saya mengucap syukur. Saya tidak jelas walaupun rumah saya tidak dapat view secantik si Elwin. Saya sangat mengucap syukur, tapi itu yang Tuhan kendaki. Come on Joy Center. Hari ini saya bersyukur si Hezron dijawab Tuhan menjadi part-time lecturer di UMS. Wow. Saya sangat mengucap syukur. Dan baru saya paham, oh Tuhan, waktu saya menyediakan doa nih, sekali-sekala saya juga pula berdoa untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar pemerintah saya. Kalau ini pati, kalau saya diwarisan, baru saya berdoa Tuhan untuk si Safi'i. Oh di Epi Lim Guan Eng lah. Kalau ketua pembesar kami Om No, ini orang Islam buat apa berdoa? Come on. Itulah kerajaan kita, negara kita makin teruk sebab cara orang berdoa, orang Kristen salah. Doa untuk pembesar. Siapapun mereka. Apa yang kita belajar tadi itu taat. Dalam ayat ini, Tuhan, saya sangat suka ini. Itulah yang baik berkenan kepada Allah, karena inilah yang Tuhan kehendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan. Kalau kamu tidak paham cara berdoa ini, kamu tidak akan memiliki pengetahuan untuk understand. Kenapa saya begini makin menurun nih banyak berdoa? Saya pun ikut yang agama sebelah 5 waktu, saya pun 5 waktu di bilik berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi tidak pernah dijawab Tuhan. Sebab cara doa kita salah. Kita memilih-milih orang benci pun kita tidak mau berdoa. Kalau pati yang bukan pati kamu pun kamu tidak berdoa. Jadi cara berdoa adalah salah. Amin. Dan baru saya ingat, minta maaf saya jangan kamu ingat saya batuk yang penyakit tua. Kering sudah leher saya. Karena itu doa raja-raja dan untuk pembesar ini sangat penting. Saya mau tekankan ini balik-balik. Doa itu. Jadi pagi ini setiap kami berdoa dalam kertas sekarang, saya tambah lagi doa yang terbaru waktu saya belajar. Saya tidak malu untuk bagi tahu dengan kamu, walaupun saya pemimpin gereja ini, saya masih belajar. Jadi waktu saya menyediakan pelajaran ini, saya tambah lagi doa saya dalam kertas. Tuhan, saya berdoa untuk raja-raja kami. Saya mengasihi mereka. Tuhan, saya berdoa untuk pemerintah saya. Siapapun kerajaan yang mengetuai. Jadi ini perlu kita doa setiap hari. Jangan temis yang ini ya. Sebab kalau kamu temis nih, mereka nih yang kontrol kita punya ekonomi. Itu yang membuat kita tidak sejahtera. Terang-terang di dalam ayat Timotius ini juga. Untuk permohonan untuk syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram. See? Kalau kamu tidak berdoa untuk mereka, kamu tidak akan rasa tenang dan tentram. Saya rasa antara orang yang kuat mengeluh ini, kita ini juga nih, minyak naik lagi. Tukar kerajaan lagi. Kalau Tuhan guna nada macam saya ini kan, adakah kamu berdoa? Gitu. Nah, saya rasa tidak Tuhan. Saya rasa ini yang kita temis. Dan baru saya paham, pengalaman kita dari tahun lalu, kalau kamu ingat lagi doa pengkhotbah, setiap doa penutupan JPCC apa dia berdoa? JPCC mereka tidak pernah berhenti berdoa untuk kerajaan mereka, betul? Tuh, saya ada cek balik. JPCC gereja
Jakarta Press Community Church, mereka tidak pernah berhenti untuk kerajaan mereka, untuk pemerintah mereka. Jadi MC mulai next week mesti berdoa untuk kerajaan. Untuk pemerintah itu adalah doa wajib. Untuk media doa wajib tuh next week. Tukar kerajaan lagi doa wajib juga tuh. Jangan kita pilih-pilih karena ini adalah Alkitab lihat. Selain mendoakan perkara-perkara yang lain, kita selalu mengutamakan dan menegaskan untuk mendoakan 5 hal ini, oke? Ada 6 kesimpulan yang kita peroleh daripada pelajaran pagi ini. Ada 6. Saya minta maaf ambil masa. Pertama yaitu doa bukan dipanjatkan pada sesuatu orang merasa memerlukan atau ketika berada dalam masalah dan pergumulan. Ini kita punya kesimpulan pada pagi ini. Yaitu doa bukan sesuatu yang dipandang remeh dan bukan suatu merupakan sekadar ritual untuk memperkuatkan keyakinan ataupun membantu motivasi diri seseorang. Tetapi doa adalah salah satu terpenting dalam hidup orang percaya. Ada ungkapan yang bijak menyatakan begini. Ungkapan, if you only pray when you in trouble, then you are in trouble. Betul, saya setuju nih. Waktu kau bermasalah baru kau berdoa, kau makin menghadapi masalah saya rasa. Alright, jangan seperti di Joy Center. Berdoa selalu, jangan tunggu ada masalah baru cari Tuhan. Kedua, kesimpulan yang kita belajar pada pagi ini. Orang percaya harus berdoa karena firman Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Dan itu bukan peraturan, dia just command, dia bagi perintah. Alright? Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini dalam Yesaya 55 ayat 6. Tuhan Yesus juga mengatakan suatu perumpamaan supaya murid-muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 15 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi kamu tahu sudah kan bagaimana berdoa tadi itu? Jadi tidak perlu kamu cari bilik dan di office kamu buat satu bilik untuk saya. Karena dalam Rasul Paulus suruh berdoa selalu. Jadi kalau ada penting saya berdoa. Jadi tidak perlu lagi kamu tahu bagaimana berdoa yang tepat. Oke, ketiga. Doa adalah perintah Allah dan disertai janji. Ini perintah dia. Allah memerintah untuk berdoa adalah perintah. Jadi dia bagi command juga maksudnya ini. Bukan peraturan. Itu terpulang, kamu mau ikut atau tidak itu terpulang. Oke, Allah memerintah untuk berdoa adalah Allah berjanji untuk mengabulkan doa permohonan setiap orang yang berseru kepada dia. Di dalam doa seperti tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan juga dalam Matius pasal 7 ayat 7 hingga 8. Mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang mencari mendapat dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Karena itu ini adalah perintah. Kalau kamu mau diberkati berdoalah. Itu kalau bahasa seharian. Kalau kamu memerlukan sesuatu berdoalah. Alright? Keempat kesimpulan yaitu Allah menginginkan agar setiap umatnya berdoa dan hal ini diajar oleh Tuhan Yesus dan telah mengajar kepada muridnya agar mereka berbicara kepada Bapa di sorga saat mereka berdoa. Berdoa adalah tentang berbicara atau bercakap, bukan berpuitis. Saya tidak seperti Daud berpuisi. Tidak apa, itu kelebihan si Daud. Oke, berdoa adalah tentang berbicara, bercakap. Dan ini merupakan persekutuan kita dengan Allah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8e mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia ataupun Tuhan mendekat kepadamu. Tuhan sangat senang saat anak-anaknya bercakap dengan Dia di dalam doa. Ini yang kita paham, rupanya Tuhan sangat senang pula orang yang bercakap dengan Dia. Ini alasan utama mengapa orang percaya harus berdoa, yaitu karena Allah menginginkan orang percaya, orang Kristen atau jemaat Joy Center tetap berdoa. Kesimpulan kelima, setiap orang percaya dituntut untuk berdoa sepanjang melewati perjalanan kehidupan rohani dia. Selama kita disebut seorang yang percaya rohani, kita perlu berdoa untuk menjaga kerohanian kita.
Yesus berkata, jika orang percaya itu jatuh dalam dosa, maka dia boleh diampuni. Jika dia mau mengakui dosa kepada Tuhan hanya melalui doa. Ini terbukti, proof dia di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia adalah maksud dia Tuhan. Sehingga ia ataupun Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kita menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mau beritahu dengan kamu, walaupun saya sebagai hamba Tuhan ataupun seorang yang melayani, saya mengaku saya bukan orang yang bukan orang yang kudus. Karena pikiran, perasaan itu ada yang tidak baik. Jadi karena itu setiap hari, Lord, Tuhan, kuduskan saya, sucikan saya, ampuni saya. Jadi orang-orang yang benar yang mengaku keberadaan, kedaulatan Tuhan, Tuhan datang untuk mengampuni kita. Amin. Ini pentingnya kesimpulan yang kita belajar pada pagi ini. Keenam, kita sadar melalui doa Allah turut campur tangan dan mengatasi persoalan dan mewujudkan impian keinginan orang yang percaya. Apa impian kamu Haizron? Apa impian kamu Sis Ivy? Dan yang lain, apa impian kamu? Hanya melalui doa. Hanya melalui doa kamu katakan kepada Tuhan. Tanpa Allah tidak mungkin keinginan rencana manusia dapat tercapai. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak berkuasa dengan baik-baik. Kenapa kita perlu berdoa apapun impian kamu? Karena itu menandakan bahwa ini menunjukkan bahwa manusia tidak berkuasa untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka apa? Terlaksanalah rencanamu. Karena itu kita perlu berdoa, apa impianmu? Karena kita tahu, jelas sekali melalui ayat ini, rancangan manusia tanpa diserahkan kepada Tuhan, tidak akan terlaksana. Mungkin ada rencana si Brian mau lebih lagi daripada dia punya manajer. Serahkan kepada Tuhan Brian. Maka terlaksanalah rencana Tuhan untuk kau Brian. Amin, untuk semua lain ya, bukan Brian saja. Oke, apapun keinginan kita diperbolehkan mengutarakan itu setiap permintaan kita kepada Allah. Dalam doa dan serahkan segala kepada kuasa Allah. Maka Allah akan mengabul dan menjawab dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri.